Ini kurang lebih peran perempuan ojek online. Selain itu, perempuan ojek online juga berperan dalam pemberdayaan diri dan memperluas jaringan sosial. Berikut adalah beberapa peran spesifik perempuan ojek online dalam mewujudkan keluarga maslahah. Satu, tambahan penghasilan. Ojek online memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kemudian kita lihat kemandirian ekonominya. Dengan memiliki penghasilan sendiri, perempuan ojek online dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki kontrol. Pendapatan tambahan dari ojek online dapat membantu keluarga menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi atau kehilangan pekerjaan anggota keluarga lainnya, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi keluarga. Kita lihat pemberdayaan perempuan. Satu, kesempatan kerja. Jadi ojek online itu membuka lapangan kerja baru bagi perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau pengalaman kerja formal. Perempuan ojek online dapat mengembangkan keterampilan seperti mengemudi, navigasi, dan pelayanan pelanggan yang dapat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Kepercayaan diri. Dengan bekerja dan menghasilkan uang, perempuan ojek online dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka. Pendapatan tambahan dari ojek online dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk akses ke layanan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang lebih baik. Keluarga yang memiliki sumber pendapatan lebih stabil akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan krisis. Pendapatan dari ojek online ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, membuka peluang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Peran sosialnya adalah perempuan ojek online dapat memperluas jaringan mereka melalui interaksi dengan pelanggan dan sesama pengemudi ojek online. Partisipasi perempuan dalam industri ojek online juga dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai keteladanan, perempuan ojek online dapat menjadi contoh bagi perempuan lain untuk berani berkarya dan berkontribusi dalam perekonomian. Sekarang kita lihat perempuan dalam pandangan Islam. Itu tadi secara umum terkait dengan ojek online. Sekarang kita lihat perempuan dalam pandangan Islam. Jadi Islam itu merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Kalau dulu perempuan itu dihinakan. Zamannya di Arab Saudi dulu itu kalau punya anak perempuan itu malu. Akhirnya bisa dikubur hidup-hidup. Kalau jadi janda itu yang mewarisi itu anaknya. Itu dulu tradisinya begitu. Nah sekarang Islam datang dihormati.
pakaiannya juga nutup seluruh aurat. Mudah turun. Bahkan kalau ada misalnya menstruasi, perempuan menstruasi, tidak boleh di rumah ya. Harus keluar di tempat sendiri. Tapi Islam tidak seperti itu. Menghormati, mengangkat derajat harkat para wanita. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi Islam itu menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam itu sama. Mana kalau dalam Quran itu memang sing kaya sing laki-laki masuk surga sama laki-laki. Tapi ada ayat lain khusus dalam surat apa itu? Al-Ahzab kalau salah. Laki-laki dan perempuan sama, punya hak yang sama. Itu Islam mengangkat harkat derajat wanita. Tidak dikotomi dan diskriminasi peran antara laki dan perempuan. Al-Quran mengajarkan kedudukan orang beriman laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah. Oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara di hadapan Allah, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Nah, kepergian perempuan untuk studi, untuk belajar, walau tanpa mahram, itu dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Perempuan punya hak untuk bekerja selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya, atau selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Jadi dibolehkan itu sebenarnya ada beberapa syarat. Ini rawan. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya. Nah, ini syaratnya itu. Kalau asal bekerja nanti dapat juga ya. Pengabaian dan tidak melibatkan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Kita lihat sekarang tadi perempuan dalam pandangan Islam. Kita lihat sekarang ojek perempuan dalam pandangan Islam. Kayak apa? Pekerjaan perempuan sebagai pengemudi ojek online itu memiliki beberapa pertimbangan. Secara umum Islam tidak melarang perempuan bekerja, termasuk dalam pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan yang bukan mahram. Namanya ini sering berhubungan dengan yang bukan mahram. Asalkan dilakukan dengan sengaja, asalkan dilakukan dengan menjaga adab dan etika yang Islam, itu baru bisa diperkenankan. Nah, ini harus kita jaga. Nah, karena hal-hal seperti ini rawan sekali. Nanti belum kita berkholwat, berduaan. Nah, berduaan itu nanti juga ada rambu-rambunya juga. Ya. Beberapa pertimbangan dibolehkannya perempuan bekerja. Satu, menjaga aurat. Dan adab perempuan ojol harus memastikan pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam, tidak ketat. Ini pertimbangannya begitu.
Nomor 2, menghindari kholwat agar tidak terjadi kholwat berduaan. Nah, bagaimana kita gonceng melanang? Masih terjadi kholwat. Tapi ternyata kholwat yang dimaksud di sini adalah berduaan yang tidak ada orang. Kalau jalan umum kan termasuk kan mesti dilihat orang. Ya, jadi penjualan itu maka kita juga harus bisa menghindari penumpang-penumpang yang sekiranya nanti bisa berduaan di tempat yang sepi, itu sangat berbahaya. Itu namanya kholwat. Ya. Nomor 3, keselamatan dan keamanan diri perempuan ojol juga menjadi perhatian. Nah, keselamatan ini penting. Meskipun Islam memperbolehkan bekerja, keselamatan dan keamanan diri perempuan ojol juga menjadi perhatian. Perusahaan penyedia layanan ojol diharapkan memberi jaminan perlindungan yang memadai. Kemudian juga diniatkan dengan niat yang baik. Bekerja sebagai ojol harus diniatkan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah yang halal, menolong yang lain. Lalu izin suami, harus izin itu. Kalau suaminya tidak mengizinkan ya berarti tidak boleh. Jika sudah menikah, seorang istri disarankan untuk meminta izin kepada suami sebelum bekerja sebagai ojol. Ojek online gitu. Nah, sekarang kita lihat pandangan ulama. Pandangan ulama terkait dengan ojek online. Kita lihat, dibolehkan tapi dengan catatan. Boleh tapi dengan syarat menjaga adab. Adab itu maksudnya sopan santun itu. Nah, adab itu siksa. Baca zal medalnya siji artine. Jadi boleh tapi dengan syarat menjaga adab dan menghindari kholwat serta memiliki niat yang baik. Dan diharapkan disarankan ada ojek khusus perempuan untuk meminimalisir risiko interaksi dengan lawan jenis dan menjaga keselamatan. Sebenarnya yang ramah di sini aja. Mesti penumpangnya laki-laki, perempuan tidak masalah, yang laki-laki masalah. Makanya disyaratkan pakaiannya juga begitu. Ya. Dalam kondisi darurat seperti tidak ada bidang pekerjaan lain atau adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, bekerja sebagai ojol bisa menjadi solusi. Ini pandangan ulama. Oleh karena itu, Islam memberikan kedudukan yang tinggi bagi perempuan, mengakui peran pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, namun dengan perbedaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga, masyarakat, dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam membangun peradaban yang lebih baik. Terkait dengan ojek online, peran perempuan ojek online dalam mewujudkan keluarga maslahah sangatlah penting. Mereka tidak hanya memberi kontribusi ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan perubahan sosial yang lebih luas. Dengan memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarya, kita dapat bersama-sama mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan bahagia. Sebagai istri merupakan penyejuk dan penjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai ibu untuk mendidik anak, membentuk karakter dan kasih sayang.
Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat dan sesuai syariat. Ini yang penting. Jadi perempuan Islam itu memiliki hak untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga kesucian diri dan kehormatannya. Pekerjaan perempuan sebagai pengemudi ojol hukumnya boleh dalam Islam dengan catatan harus menjaga adab, menghindari kholwat, dan memastikan keselamatan diri. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek terkait sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai ojol serta mencari solusi terbaik untuk menjaga diri dan keluarga. Saya kira itu yang bisa disampaikan supaya tidak terlalu lama gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sodikin tadi untuk melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat tepuk tangannya dong.